Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan yang sebentar kita juga akan nikmati dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan di mana kami Tuhan boleh beribadah kepada Engkau. Berkati kami, hamba-Mu, sidang jemaat-Mu, dan setiap mata yang melihat, yang mendengar akan berita-berita firman-Mu. Engkau akan tumbuhkan dalam kehidupan kami iman yang kuat, supaya kami bertumbuh dan tidak kecewa mengikut Engkau, tidak menolak Engkau, namun kami boleh melakukan firman-Mu untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, di atas kehidupan kami, sampai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan besar dalam kehidupan kami. Mari pimpin ibadah ini dari awalnya akhirnya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan melaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tentang titik nadir Bapak Ibu Saudara. Titik nadir ini adalah titik terendah ya di dalam setiap kehidupan manusia. Tentu manusia seringkali mengalami titik nadir ini ya. Dalam bahasa disebutkan nadir ya. Titik terendah, titik dalam kesulitan, titik keputusasaan yang terbesar dalam kehidupan banyak orang. Kita seringkali mendengar ada orang yang mengalami satu persoalan, kemudian orang ini mengambil keputusan untuk mohon maaf, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri ya. Atau mungkin kalau dia tidak bunuh diri, dia menjadi terbebani dan dia mengalami stressing yang cukup berat sehingga dia menjadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri lagi dalam kehidupan dia. Nah, titik nadir atau titik terendah atau titik keputusasaan ini dalam kehidupan rohani ini sebenarnya adalah tentang tawar hati yang parah di dalam kehidupan tiap orang. Kalau garam itu menjadi tawar, kata firman Tuhan, dengan apakah ia diasinkan kecuali ia dibuang dan diinjak-injak. Jadi orang yang mengalami titik nadir, orang itu tidak akan memiliki fungsi lagi di dalam dunia ini ya, fungsi untuk dimanfaatkan ya, fungsi untuk menjadi berkat ya, fungsi untuk dalam segala sesuatu ada kebutuhan tentang garam ini. Dia tidak berfungsi lagi ketika orang sudah mulai tawar hati ya, orang sudah mulai kehilangan kontrol diri, pengendalian diri ya. Orang itu udah lemah pengharapan. Mau disuruh apapun, orang yang punya kelemahan pengharapan dalam titik terendah, orang itu akan tidak dapat melakukan apapun. Dia tidak berguna ya. Dia harus dilayani, dia tidak dapat melayani. Dia tidak dapat mengambil bagian yang seharusnya dia lakukan semasa hidupnya untuk menjadi berkat hidup bagi Kristus. Nah, titik nadir ini adalah bahaya di dalam setiap kehidupan orang. Ya, kemudian titik nadir ini, kalau orang mengalami titik nadir, orang itu menjadi sasaran iblis ya. Iblis seperti singa itu berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang mampu ditelannya. Siapa? Yang lemah. Titik nadir adalah titik di mana rentan sekali akan serangan-serangan kegelapan ya, kejatuhan dari dosa. Ya, titik nadir itu sering membuat orang jauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi mari kita melihat dari sudut pandang Allah ya. Kalau kita mengalami ya satu masa di mana titik nadir ini terjadi dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Di dalam Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23, Lukas pasal 7 ayat 18 dan 23 sampai 23, sebelum firman Tuhan saya bacakan, di sana ada seorang rasul ya, yang saya sebut Rasul Yohanes Pembaptis ya, utusan Tuhan ya untuk membuka jalan bagi Allah. Dia mengalami satu masa titik nadir
Ya, kalau kita lihat tentang Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pengawal presiden, para pengawal raja, itu adalah orang-orang yang berada di dalam ring satu, dalam pengawalan orang-orang yang posisinya cukup tinggi di dunia ini. Dan kalau saya boleh sebut, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang memiliki kedekatan yang sangat kuat. Dia ada pada ring satu, menjadi pembuka jalan bagi kehadiran Mesias pertama kali di dunia ini. Nah, kita melihat di sana bahwa betapa begitu pentingnya dia. Kelahirannya dinubuatkan, prestasinya luar biasa. Dia melayani banyak orang bertobat dan dia baptis. Ya, kemudian bukan hanya itu saja. Orang yang dia baptis, pribadi yang dia baptis tanpa dia sadari, salah satunya adalah Allah yang menjadi manusia ini yang datang ke sungai Yordan. Dia satu-satunya rasul yang melaksanakan tugas pelayanan di mana dia mentabiskan proses pembaptisan atas diri Yesus Mesias, anak Allah yang hidup itu tadi. Tetapi satu masa dia mengalami bahwa dia harus ditangkap dan kemudian dijebloskan kepada penjara. Dan Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa kehidupan dia, setelah dia dijebloskan dalam penjara, dia harus mengalami satu masa yang tragis, yaitu kepalanya dipenggal oleh Herodes. Nah, kita tahu bahwa akhir kehidupan Yohanes Pembaptis ini sangat mengerikan, di mana dia harus dibunuh, untuk dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes mendekati masa-masa di mana dia akan dipenggal, dia mulai mengalami tawar hati, dia mulai mengalami kekecewaan di dalam kehidupan dia. Dia mulai ada keraguan kepada Tuhan, sehingga dia menyuruh dua muridnya untuk bertanya, benarkah engkau itu Mesias? Padahal di sungai Yordan dia sudah pernah temui bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu adalah Raja di atas segala raja. Dia katakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Kenapa waktu itu iman itu begitu sangat percaya bahwa dia adalah Allah. Dan kemudian dia mengadakan satu pertanyaan kembali yang nanti kita akan baca di dalam kitab itu. Bahwa engkaukah yang akan datang itu, engkaukah Mesias itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Titik Nadir seringkali membawa orang bertanya-tanya tentang kredibilitas Tuhan di dalam kehidupan dia. Bertanya-tanya, benarkah Tuhan yang aku sembah ini sanggup menolong aku? Benarkah Tuhan sanggup membuat mujizat bagiku? Benarkah aku dapat lepas dari setiap persoalan dan beban hidup ini? Di manakah Tuhan itu? Di manakah pertolongan itu? Nah, Titik Nadir itu seringkali menuntun orang dalam keraguan-keraguan yang demikian. Mari kita akan membaca dalam Lukas pasal 7 ayat 18-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Apa pertanyaannya? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ada keraguan. Di satu sisi mengatakan bahwa engkaukah itu Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada pertanyaan, benarkah engkau itu Tuhan yang datang dalam hidup kita? Dua hal ini seringkali menjadi peperangan batin dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong, tapi kalau memang engkau benar Tuhan, nah seringkali kalimat-kalimat itu di dalam doa tiap-tiap orang itu ada. Nah, singkat cerita, ketika kedua murid itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu,
Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi pada ayat 23 saya akan lanjutkan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyebut Tuhan Yesus, saya hari ini datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, saya mau beribadah kepada Engkau. Tetapi di dalam batin, beda dengan perkataan kita, seringkali tidak sama. Kita masih menganggap dia seperti manusia biasa, bahwa kita menganggap dia tidak dapat menolong kita. Itu adalah titik terendah di dalam kehidupan tiap orang. Itu adalah titik di mana orang sebenarnya akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk memahami kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berpesan kepada kita bahwa titik nadir itu ya harus kita lampaui dengan percaya kepada Tuhan. Bahwa titik nadir itu adalah kekuatan-kekuatan yang Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita melakukan beberapa hal ini, ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kalau orang mengalami titik nadir dalam kehidupan dia. Satu, ya, mulai lihat dan dengar apa yang Tuhan mampu perbuat. Ya, lihat dan dengar apa yang mulai Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan dalam Lukas tadi, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, berita kabar kelimpahan, berita kabar pertolongan, kesembuhan. Nah, kalau orang mengalami titik nadir, orang itu harus belajar memfokuskan dirinya kepada berita-berita kebesaran firman Tuhan dalam kehidupan dia. Tidak lagi memfokuskan kepada masalah. Tidak lagi memfokuskan kepada persoalan-persoalan di kanan kiri kita. Tetapi mulai fokus kepada Allah. Ada contoh di dalam Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 14 ayat 30 dan 31. Dikatakan firman Tuhan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, titik nadir seringkali membawa ketakutan. Angin topan membawa ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, ulurkan tanganmu, ya. Ulurkan tanganmu, ya. Maka kalau kita mengulurkan tangan kita kepada Allah, Allah sudah siap mengulurkan tangannya kepada kita. Dikatakan ayat, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, mulai fokus, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, titik nadir menuntun orang untuk fokus kepada Allah. Fokus kepada uluran tangan Allah. Ketika kita fokus kepada uluran tangan Allah, kita akan melihat bahwa titik nadir adalah titik kebangkitan. Dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan saya contohkan yang kedua adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia sudah sering berobat. Dia pergi ke rumah sakit kemana-mana pun. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu Saudara, biaya kesehatan ini cukup tinggi. Operasi cukup tinggi. Apapun yang kita butuhkan, obat-obatan yang mungkin bisa mempercepat kesembuhan, itu mahal-mahal harganya. Itu cukup mahal, ya. Sampai ayat ini dikatakan sampai dihabiskannya semua yang ada padanya. Saya lanjutkan membaca. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab asal
Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ketika titik nadir ini dia alami, titik keputusasaan dia alami? Dia mulai, kata Alkitab ini, mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah tidak pusing lagi tentang segala sesuatu, semua sudah dihabiskan. Dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita mengalami titik nadir? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan berulang-ulang firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima firman Tuhan pagi ini, ulang-ulang itu firman Tuhan, ulang-ulang. Kata firman Tuhan itu akan memunculkan iman, di mana iman itu akan memunculkan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Mulai dengar, fokus kepada Allah. Petrus tadi mulai fokus kepada uluran tangan Allah, mulai fokus bahwa Dia adalah Tuhan. Maka titik nadir itu akan dilampaui dengan penuh mujizat di dalam kehidupan dia. Nah, kemudian titik nadir itu, bagian yang kedua adalah untuk mengatasi orang dalam titik nadir itu adalah membangun ucapan syukur kepada Allah. Dalam kitab Lukas tadi, pasal yang ke-7, kitab Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-23, firman Tuhan saya bacakan demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, bangun rasa syukur, bangun rasa sukacita itu dalam kehidupan kita. Walaupun hujan badai, hujan persoalan, bangun rasa ucapan syukur. Ingat baik-baik perbuatan Tuhan yang dulu pernah Tuhan lakukan. Hari ini pun Tuhan akan tolong. Hari yang akan datang pun Tuhan tolong. Mari bangun ucapan syukur. Ada masalah corona, ada masalah apapun, ada masalah ekonomi, bangun ucapan syukur kita kepada Allah. Supaya kita dapat lepas dari jebakan titik nadir ini, jebakan titik keputusasaan. Bapak Ibu Saudara, di seluruh dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah mengalami titik nadir. Ya, mungkin tidak bisa makan, mungkin gaji kecil sekali, mungkin menangis berhari-hari karena persoalan di hidupnya, tidak sanggup dia tolong, ya dia selesaikan. Tetapi Tuhan berpesan, bangun ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah kepada Allah dalam posisi-posisi yang itu, Tuhan akan senang. Sebab Tuhan akan senang kepada kita ketika kita mengucap syukur bukan hanya pada waktu kita diberkati, tetapi pada waktu kita mengalami yang seolah-olah kita tidak diberkati. Kita harus mengucap syukur. Susah, senang, suka, duka, kulalui bersama Yesus. Suka duka kulalui bersama Yesus, gitu. Kujalani bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberi baik oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Ketika diberi buruk pun kita mengucap syukur, supaya tidak salah mulut kita ini kepada Tuhan. Dan di sanalah Tuhan disenangkan dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, kalau kita percaya, bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini adalah titik nadir itu akan Tuhan pakai untuk memulihkan tiap orang ketika orang bertahan pada posisi titik nadir. Ketika orang bertahan pada posisi titik nadir di mana dia tetap mengucap syukur, dia tetap fokus kepada Allah, ada terjadi kebangkitan. Petrus ditolong dari penenggelaman kehidupan dia. Perempuan yang sakit pendarahan ditebus daripada dia. Ayub dipulihkan dari kehidupan dia. Anak-anaknya lebih cantik, lebih ganteng-ganteng dari sebelumnya. Kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat. Kekayaannya luar biasa. Bahkan hidup dan konsep pandangan Ayub, pandangan rohani dia sebelum dan sesudahnya, Tuhan ubahkan sangat luar biasa. Ayat yang terakhir yang saya ambil dari kitab Ayub pasal 5. Ayub pasal 5 ayat yang ke-15-17. Sesungguhnya
Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, titik nadir adalah titik di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Titik nadir adalah titik di mana Tuhan sedang mendidik kita. Dikatakan firman Tuhan, ditegur Allah, dididik Allah, supaya bukan hanya kita diberkati secara jasmani, tetapi terbangun kehidupan rohani dan karakter Kristus dalam kehidupan kita yang baik. Ketika Tuhan mendidik kita, Tuhan mau menyembuhkan kita. Apa yang disembuhkan Tuhan? Ada dua hal yang Tuhan sembuhkan dalam hidup kita. Tuhan akan pulihkan kehidupan jasmani kita, tetapi Tuhan juga akan pulihkan hal rohani kita, di mana hal rohani itu sangat penting dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami mujizat terbesar yang harus kita lalui satu masa nanti, yaitu pulang ke rumah Bapa, yaitu lepas dari dunia ini, melewati segala maut dan kebinasaan, dan kemudian kita masuk dalam kerajaan surga. Itu adalah mujizat itu. Kenapa orang Israel harus dibentuk 40 tahun lamanya berputar-putar di padang gurun? Supaya terjadi pembentukan hati, kesembuhan hati. Ya, kadang-kadang titik nadir itu adalah padang gurun itu sendiri, yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, ketika padang gurun itu terjadi dalam kehidupan manusia, sebenarnya itu adalah titik balik. Titik balik pemulihan dan titik pertobatan, titik pertolongan, titik mujizat. Orang yang banyak mendengar firman Tuhan, dia akan melihat titik nadir sebagai titik berkat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Buat semua yang mendengar sidang jemaat-Mu, setiap telinga yang menanggap, hati yang mengerti, pikiran yang mau merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang menanam benih-Mu itu dalam hati kami, akan tumbuh buah-buah kebenaran, buah-buah mujizat, buah-buah pertolongan, buah-buah perubahan Tuhan. Bahwa nadir akan diubah menjadi mujizat. Keputusasaan, Tuhan akan bukakan jalan keluar. Yang percaya pagi hari ini, mereka yang mendengar berita-berita tentang kemahakuasaan-Mu, mereka pun akan diberkati oleh Engkau. Biarlah kasih anugerah berkat Allah menyertai memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Haleluya. Amin.